Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Amalia dari Prodi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penilaian otentik dalam kompetensi keterampilan yang berbentuk penilaian portofolio. Apakah kalian tahu apa itu penilaian portofolio? Penilaian portofolio adalah cara menilai hasil karya siswa selama beberapa waktu dengan panduan khusus. Artinya, guru menilai kinerja siswa berdasarkan proyek, tugas, atau karya yang mereka buat menggunakan pedoman atau kriteria tertentu. Hal tersebut dapat membantu guru untuk memahami seberapa baik siswa paham akan materi yang diajarkan dan kemampuan apa yang mereka tunjukkan melalui tugas atau proyek yang telah diberikan oleh guru. Nah, setelah siswa membuat portofolio mereka, guru itu memberikan umpan balik atau feedback yang merupakan saran atau panduan tentang bagaimana siswa dapat meningkatkan kinerja mereka. Hal tersebut membantu siswa memahami lebih baik apa yang mereka lakukan dengan baik dan di mana mereka bisa lebih baik lagi. Jadi, penilaian portofolio ini bukan hanya tentang memberi nilai saja, namun juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari pekerjaan mereka sendiri, tugas dari mereka sendiri. Prinsip penilaian portofolio. Yang pertama ada saling percaya atau mutual trust. Artinya, prinsip ini menekankan tentang pentingnya kepercayaan antara guru dan peserta didik. Jadi, guru memastikan bahwa informasi yang dia terima dari peserta didik dijaga dengan rahasia dan dipandang sebagai kepercayaan bersama. Jadi, antara guru dan murid saat menjaga rahasia satu sama lain. Yang kedua yakni bersama atau confidentiality. Artinya, menjamin kerahasiaan informasi antara guru dan peserta didik. Data atau karya yang diserahkan oleh peserta didik harus dijaga dengan baik sebagai rahasia oleh guru. Yang ketiga, yakni milik bersama atau joint ownership. Pada poin ini menekankan bahwa portofolio merupakan hasil dari kolaborasi antara guru dan peserta didik. Keduanya memiliki andil dalam pembuatan dan pengembangan portofolio tersebut. Jadi, hal tersebut dapat menciptakan rasa kepemilikan bersama. Yang keempat ada kepuasan atau satisfaction. Artinya, fokus pada kepuasan peserta didik terhadap proses pembelajaran dan penilaian melalui portofolio. Hasilnya mencerminkan tingkat kepuasan dan keberhasilan peserta didik dalam menunjukkan kemajuan yang mereka lakukan. Yang kelima adalah kesesuaian atau relevance. Menilai relevansi isi portofolio dengan tujuan pembelajaran. Jadi, setiap elemen dalam portofolio itu seharusnya berkaitan erat dengan materi pembelajaran dan mencerminkan perkembangan dari peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu penilaian proses dan hasil. Pemahaman evaluasi melibatkan penilaian yang tidak hanya terhadap hasil akhir dalam portofolio, tetapi juga dalam proses pembelajaran yang mengarah ke hasil tersebut. Hal tersebut dapat membantu melihat sejauh mana sih peserta didik telah berkembang selama pembelajaran. Kriteria penilaian dalam portofolio, kriteria tugas.
Portofolio dinilai berdasarkan kesesuaian dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran, menggunakan hasil tes sebagai bagian dari karya peserta didik. Penilaian juga melibatkan perilaku sehari-hari, tugas yang terstruktur, serta dokumentasi aktivitas di luar sekolah yang mendukung pembelajaran. Portofolio harus mencakup judul, tujuan pembelajaran, dan ruang lingkup belajar. Uraian tugas tersebut harus terbuka, mencakup semua aspek, dan menggunakan bahasa yang komunikatif. Selain itu, alat dan bahan yang digunakan harus tersedia dan mudah diperoleh di lingkungan peserta didik. Kriteria penilaian portofolio dalam kriteria rubrik. Sebuah rubrik harus mencakup indikator kunci dari kompetensi dasar yang akan dinilai melalui portofolio. Selain itu, rubrik juga harus mencakup aspek-aspek penilaian yang relevan dengan tugas portofolio. Kriteria kesempurnaan hasil tugas serta harus mudah digunakan oleh guru dan peserta didik. Poin yang terakhir yakni bahasa yang digunakan dalam rubrik juga sebaiknya lugas dan mudah dipahami. Langkah-langkah melakukan penilaian portofolio. Yang pertama yakni mengidentifikasi tujuan dan fokus portofolio. Yang kedua, mengidentifikasi dimensi prestasi yang dinilai. Yang ketiga, mengidentifikasi organisasi yang sesuai. Yang keempat yakni tahap menggunakan portofolio secara praktis. Yang kelima, memberikan evaluasi dan masukan tentang portofolio. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi rubrik. Penilaian produk. Produk merupakan sebuah hasil karya yang dibuat oleh peserta didik. Penilaian produk dapat digunakan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi hasil produk dengan tujuan pembelajaran. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan karya seni. Nah, karya seni itu seperti makanan, pakaian, atau hasil karya seni yang lain seperti patung, lukisan, maupun gambar. Barang-barang tersebut bisa terbuat dari kayu, keramik, plastik, maupun logam. Nah, pada dasarnya, jika hasil karya peserta didik yang diperoleh selama periode tertentu, maka kumpulan itu disebut dengan portofolio.